Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran kimia SMA kelas 12, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Dan kita sekarang masuk ke part yang ketujuh, yaitu tentang sel volta. Untuk part yang lainnya, bisa kalian klik ada link playlist di sebelah kanan atas ini, atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Kita membahas tentang sel volta. Nah, ini adalah bentuk dari sel volta. Jadi di sini ada seperti dua bejana berisi cairan, lalu dari cairan ini dicelupkan yang namanya elektroda. Ya, di sini yang sebelah kiri ini adalah anoda, yang sebelah kanan adalah katoda. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke? Prinsip pertama dari sel volta adalah reaksi redoksnya terjadi spontan. Spontan itu maksudnya terjadi dengan sendirinya, tidak memerlukan energi atau tidak butuh aliran listrik. Yang kedua, sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke? Yang ketiga, pada katoda terjadi proses reduksi. Jadi katoda reduksi ya. Dan anoda terjadi proses oksidasi. Jadi cara mengingatnya adalah KRAO, K-R-A-O. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke? Katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Atau cara mengingatnya adalah KPAN. Katoda positif, anoda negatif. Oke? Yang kelima, arus listrik mengalir dari katoda ke anoda. Ya, kalian ingat ya, di fisika arus listrik selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi kalau di sini kutub positif sel volta adalah katoda dan kutub negatif sel volta adalah anoda. Jadi aliran arus listrik adalah mengalir dari katoda ke anoda. Dan yang terakhir, elektron sebaliknya. Elektron selalu berlawanan dengan arus listrik. Kalau tadi arus listrik dari katoda ke anoda, sekarang elektron itu mengalirnya dari anoda ke katoda. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen dari sel volta ini apa aja di slide berikutnya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah struktur dari sel volta. Di sini ada dua bejana. Dua bejana di sini berisi larutan. Yang sebelah kiri, yang larutan berwarna biru, ini adalah larutan dari zinc sulfat atau ZnSO4. Oke. Di dalam larutan, ZnSO4 akan terurai. Terurai menjadi ion Zn12 dan ion SO4 2-. Oke. Nah, di dalam larutan ZnSO4 ini dicelupkan sebuah seperti batang ya. Batang yang terbuat dari logam Zn. Ini disebut dengan elektroda. Ya, namanya zinc electrode di sini ya. Ini adalah elektroda Zn. Kemudian, di larutan yang sebelah kanan, ini adalah larutan CuSO4 yang berwarna hijau ini ya. Larutan CuSO4 itu terurai menjadi Cu12 dan SO4 2-. Sama seperti larutan yang kiri, di dalam larutan yang kanan ini juga dicelupkan sebuah batang. Tapi kalau tadi yang di sebelah kiri batangnya adalah dari zinc. Kalau kanan batangnya adalah dari Cu, koper atau tembaga di sini. Ini Cu ya. Oke, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reaksi. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Ingat ya, oksidasi. Oksidasi dari Zn menjadi Zn12. Ingat ya, di part pertama biloks dari unsur bebas adalah 0. Kalau Zn12 biloksnya plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu naik atau oksidasi. Ya. Atau dengan kata lain melepas elektron. Zn12 plus 2 elektron. Oke. Sedangkan di katoda yang terjadi adalah sebaliknya. Yaitu reaksi reduksi. Kalau reduksi kebalikannya. Dari ion ke atom netral. Dari Cu12 ke Cu. Atau lebih lengkapnya Cu12 plus 2 elektron menjadi Cu. Oke. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah elektroda yang di sebelah kiri atau Zn ini akan bereaksi. Jadi semakin lama semakin terkikis, semakin terkikis. Sedangkan sebaliknya, elektroda yang di sebelah kanan
ini semakin lama semakin menebal karena Cu2+ yang bentuknya larutan mengalami reduksi menjadi Cu yang bentuknya solid atau padatan. Jadi Cu-nya seperti mengendap, demikian seterusnya. Jadi suatu saat maka Zn ini akan habis dan Cu ini akan penuh atau full. Nah, kemudian di sini ada yang namanya reaksi sel. Reaksi sel tuh ya tinggal dijumlahkan aja. Kalau kalian ingat di part sebelumnya yang mengenai penjumlahan setengah reaksi, reduksi dan oksidasi, kan dijumlah, kemudian elektronnya kan dicoret ini. Jadi ini sama ini dicoret, ruas kirinya menjadi Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Oke? Ngerti ya? Nah, di sini kalian ingat tadi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi, yang berperan sebagai anoda adalah Zn karena Zn mengalami oksidasi. Dan yang berperan sebagai katoda adalah Cu karena Cu mengalami reduksi. Oke, aliran arus tadi dari mana ke mana? Aliran arus adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti dari katoda ke anoda. Berarti aliran arus adalah dari Cu ke Zn. Jadi saya tulis di sini, ini I gitu ya. Kemudian, aliran elektron sebaliknya. Ingat, elektron selalu melawan arus listrik. Jadi elektronnya dari Zn ke Cu. Dari anoda ke katoda. Ini ya, sudah ditulis ya, elektronnya dari kiri ke kanan ya. Jadi Zn ke Cu. Nah, terus di sini ada satu bagian lagi yang belum saya terangkan, namanya ini salt bridge. Ini adalah jembatan garam. Oke, apa fungsi dari jembatan garam? Fungsi dari jembatan garam adalah menyeimbangkan ion-ion di dalam larutan. Ya, saya kasih contoh ya. Misalkan garamnya ini adalah NaCl. Ya, kita tahu NaCl di dalam larutan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Oke, nah yang terjadi seperti ini. Di sebelah kiri, di anoda, kita lihat, tadi reaksinya kan Zn menjadi Zn2+ plus 2-imin. Berarti semakin lama, yang terjadi di sini adalah Zn semakin terkikis, dan Zn2+ konsentrasinya semakin besar. Akibatnya tidak imbang. Konsentrasi Zn2+ bertambah, sedangkan SO42- tetap. Artinya, jumlah ion Zn2+ lebih banyak daripada SO42-, tidak imbang. Maka, fungsi dari jembatan garam adalah menyetimbangkan. Bagaimana menyetimbangkan? Di sini, kation lebih banyak dari anion. Sehingga, dari Na+ dan Cl-, maka Cl- akan mengalir ke sini. Masuk ke larutan yang sebelah kiri untuk menyeimbangkan jumlah kation dan jumlah anion. Oke. Sebaliknya, di larutan yang sebelah kanan, di sini reaksi yang terjadi adalah Cu2+ menjadi Cu atau Cu2+ ini menjadi Cu, mengendap sebagai logam. Akibatnya Cu2+ semakin lama semakin berkurang, sedangkan ion sulfatnya SO42-nya itu tetap. Sehingga kondisinya tidak seimbang, di mana jumlah kation itu lebih sedikit daripada jumlah anion. Ya, disinilah tugas Na+. Jadi Na+ mengalir dari jembatan garam ini ke sini untuk menyeimbangkan ion-ion. Oke, paham sampai sini ya? Berikutnya, ini adalah diagram atau notasi sel. Ya, untuk membuat diagram atau notasi sel ini ada aturannya, yaitu yang oksidasi ditulis duluan. Ya. Jadi di sini yang ditulis duluan adalah Zn menjadi Zn2+. Cara menulisnya Zn garis 1 Zn2+. Lalu untuk pemisah dengannya reduksi, kita gunakan garis 2 seperti ini. Lalu yang reduksi adalah dari Cu2+ menjadi Cu. Oke, jadi oksidasi ditulis duluan, baru reduksi. Ya, di reaksi sel pun juga demikian. Anoda yang ditulis duluan, baru katoda. Jangan terbalik, ya. Karena anoda ini kan oksidasi, katoda reduksi. Ingat, oksidasi selalu ditulis duluan. Jadi anoda duluan di sini, baru katoda. Di sini juga oksidasi duluan, baru reduksi. Oke. Berikutnya di sini potensial sel. Potensial sel itu apa? Potensial sel atau disingkat dengan E-sel adalah beda potensial kedua elektroda sehingga elektron dan arus listrik bisa mengalir. Nah, berikutnya ada yang namanya potensial sel standar atau E0 sel. E0 sel ini adalah potensial sel pada keadaan standar yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi ion-ion itu sebesar 1 molar. Oke. Untuk rumus dari E0 sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi katoda dikurangi anoda ya. Atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Tadi ingat ya, katoda kan reduksi, anoda oksidasi. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, di sini kok bisa tahu kenapa kok Zn yang oksidasi, Cu yang reduksi? Kenapa kok nggak Cu yang oksidasi, Zn yang reduksi? Kok tahu? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk mengetahui mana logam yang mengalami reduksi dan mana logam yang mengalami oksidasi, kita gunakan yang namanya deret volta. Oke, jadi di sini ada deretan-deretan logam.
mulai Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Au atau emas. Nah, direct volta ini menunjukkan apa? Di sebelah kiri, semakin ke kiri, itu semakin mudah dioksidasi. Jadi logamnya semakin mudah dioksidasi. Kalau semakin mudah mengalami oksidasi, ingat, unsur yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Jadi, semakin mudah mengalami oksidasi, maka sifat reduktornya atau sifat pereduksinya semakin kuat. E0-nya semakin rendah, dan karena dia mudah dioksidasi, maka dia berperan sebagai anoda atau kutub negatif. Sebaliknya, semakin kanan itu semakin mudah direduksi. Kalau semakin mudah direduksi, semakin mudah mengalami reduksi, berarti dia adalah oksidator yang kuat atau pengoksidasi yang kuat. Ditunjukkan dengan E0 yang tinggi. Oke, jadi nilai E0 itu dari kiri ke kanan itu semakin besar. Lebih tepatnya di sini unsur hidrogen ini meskipun bukan logam, saya kasih tanda tebal. Ini maksudnya apa? Unsur hidrogen ini dianggap sebagai acuan. Ya, unsur hidrogen itu memiliki potensial standar E0 sebesar 0 volt. Jadi, karena E0 dari kiri ke kanan semakin besar, maka mulai Li sampai Pb ini E0-nya negatif, karena kan kurang dari 0. Yang E0-nya positif hanya Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Oke. Nah, E0 yang tinggi berarti dia berperan sebagai katoda atau kutub positif. Kalau kalian ingat di contoh sebelumnya tadi ada Cu sama Zn ya. Cu kalau kita lihat di mana? Cu ada di sini. Ini Cu ya. Lalu Zn ada di sini. Oke. Jadi, dengan menggunakan direct volta kita bisa lihat, oh Zn ini lebih mudah mengalami oksidasi karena letaknya di sebelah kiri Cu pada direct volta, sedangkan Cu lebih mudah direduksi. Makanya tadi waktu reaksi sel yang bertindak sebagai anoda adalah Zn karena Zn mengalami oksidasi, dan yang bertindak sebagai katoda adalah Cu karena Cu mengalami reduksi. Oke, jadi cara melihatnya bisa seperti itu, bisa dari direct volta atau juga bisa dari nilai E0. E0 yang tinggi berarti di direct volta sebelah kanan, E0 yang rendah berarti di direct volta sebelah kiri. Yang kanan berarti reduksi, yang kiri berarti oksidasi. Oke, paham sampai sini? Oke, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.